Halo teman-teman, kembali lagi di channel Alur Film. Kali ini kita akan melihat alur film yang berjudul 47 Meters Down yang dirilis pada tahun 2017 dan disutradarai oleh Johannes Roberts. Film ini ditulis oleh Johannes Roberts dan Ernest Riera. Film ini bergenre adventure, drama, horor, dan thriller. Film yang berdurasi 89 menit ini menceritakan kejadian tentang kakak beradik yang terjebak di dalam sangkar di kedalaman 47 meter di saat mereka sedang melihat langsung hiu putih di habitatnya. Dibintangi oleh Mandy Moore sebagai Lisa, Claire Holt sebagai Kate, Matthew Modine sebagai Captain Tyler, dan Chris Jensen sebagai Javier. Sebelum kita masuk ke dalam alur film, saya mau mengingatkan kepada teman-teman bahwa ini adalah konten full spoiler. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film dimulai dengan Lisa dan Kate yang sedang bermain di dalam kolam renang. Mereka berdua sedang berlibur di kota Meksiko. Di malam hari, Kate terbangun dan mendatangi Lisa yang sedang menangis di depan kamar. Lisa merasa sedih karena hubungannya dengan Stuart telah berakhir. Kate pun mencoba menghibur Lisa dengan membawanya ke sebuah bar yang ada di sana. Mereka berdua bersenang-senang di sana sampai keesokan paginya. Di malam harinya, Tarik, Lisa dan Kate pun setuju. Keesokan paginya mereka pergi ke pantai dan menemui Captain Tyler di sana. Lisa sempat khawatir dengan Javier dan temannya, karena mereka baru bertemu dengan Javier dan temannya. Namun Kate berhasil meyakinkannya dan mereka berempat pergi menggunakan kapal kecil menuju kapal utama di mana mereka akan masuk ke dalam sangkar dan melihat hiu putih di sana. Lisa sempat ragu karena melihat kondisi sangkar yang akan mereka gunakan telah berkarat dan ia merasa kurang aman. Tetapi mereka tetap melanjutkan perjalanan menuju ke tempat hiu putih tersebut berada. Mereka pun mulai memancing hiu tersebut dan tak lama hiu putih tersebut pun muncul. Javier dan temannya masuk ke dalam sangkar terlebih dahulu. Sebelum menyelam, Lisa mendapat sedikit pengarahan dari Captain Taylor tentang peralatan menyelam yang akan ia gunakan. Setelah Javier dan temannya selesai, Lisa dan Kate pun mulai memasuki sangkar dan turun untuk melihat hiu putih tersebut. Tak lama setelah mereka turun, mereka mulai menyukainya. Lisa yang tegang di awal pun perlahan mulai menikmatinya. Tak lama setelah itu, beberapa hiu putih mulai berbunculan. Namun, Lisa merasa sangkar yang mereka gunakan turun dan ia ingin segera naik ke atas permukaan. Captain Taylor mulai menarik mereka ke atas sesuai dengan keinginan Lisa. Tetapi, di saat mereka hampir menyentuh permukaan, derek yang mereka gunakan pun patah, yang mengakibatkan Lisa dan Kate jatuh sedalam 47 meter di dalam sangkar. Lisa yang pingsan mulai sadar dan berhasil ditenangkan oleh Kate. Mereka mendengar suara Taylor, namun suaranya tidak jelas dikarenakan mereka berada di luar jangkauan. Kate pun berencana untuk keluar dari sangkar tersebut dan berenang ke atas agar dapat menjangkau komunikasi dengan Taylor. Karena bagian atas sangkar tersebut tertahan oleh derek yang patah, Kate harus keluar dari celah yang cukup besar di sangkar. Meski keluar dari sangkar, ia mendorong derek yang menimpa sangkar mereka agar Lisa dapat keluar dari sangkar dengan mudah. Kate mulai berenang ke atas hingga kedalaman 40 meter, dan akhirnya ia dapat menjangkau Taylor. Dia menjelaskan situasinya dengan Lisa kepada Taylor, dan Taylor meminta mereka untuk tetap berada di dalam sangkar agar aman dari hiu putih dan menunggu Javier turun untuk mengaitkan derek cadangan dan Kate pun kembali masuk ke dalam sangkar dan memberitahukan Lisa bahwa Javier akan turun dan menyelamatkan mereka. Di saat mereka menunggu, Kate meminta maaf kepada Lisa karena telah melibatkannya, dan mereka berdua mulai membicarakan tentang hubungan kakak adik mereka. Di tengah perbincangan mereka, Lisa mengira Taylor meninggalkan mereka karena ia mendengar suara mesin kapal yang bergerak. Kemudian, Kate keluar dari sangkar lagi untuk berenang ke atas dan mencoba menghubungi Taylor. Namun, sebelum usahanya berhasil, ia bertemu dengan hiu putih dan langsung kembali ke dalam sangkar. Hiu putih tersebut mencoba menghancurkan sangkar mereka, namun hiu tersebut gagal. Mereka mulai panik dan mengecek kadar oksigen yang mereka punya.
Lisa mempunyai 80 bar oksigen, yang berarti ia memiliki waktu sekitar 20 menit, sedangkan Kate hanya memiliki sisa 30 bar oksigen. Tak lama setelah itu, mereka melihat Javier dengan senternya. Tetapi mereka kebingungan karena Javier tidak bergerak menuju ke arah mereka. Bahkan setelah mereka memukul sangkar mereka dengan batu, Javier tetap tidak menuju ke tempat mereka berada. Sehingga mereka memutuskan untuk pergi ke sana dan mengambil kabel derek itu. Tetapi kali ini Lisa yang akan pergi karena oksigen Kate telah menipis. Lisa pun keluar dari sangkar dan mulai berjalan menuju Javier dengan arahan dari Kate. Namun, di tengah-tengah perjalanan, Lisa bertemu dengan hiu putih tersebut. Di sana, ia berhasil berlindung di dalam goa. Setelah ia melanjutkan perjalanannya, ternyata ia berada di tepi jurang dan tidak dapat melihat dasarnya. Tetapi, ia memberanikan diri dan terus berjalan menuju ke arah Javier. Lisa berhasil mendapatkan senter Javier, namun ia tidak menemukan Javier di sana. Ia pun tersesat dan tidak tahu dari arah mana ia datang. Di saat itu juga, ia bertemu dengan Javier. Tetapi, sangat disayangkan Javier mati terserang hiu putih tersebut. Lisa perlahan-lahan kembali menuju ke dalam sangkar. Ia berhasil mengaitkan derek cadangan dan membawa senapan yang dibawa Javier. Lisa pun naik untuk menghubungi Taylor. Ia mengatakan kepada Taylor bahwa Javier telah tewas dan dia telah berhasil mengaitkan derek cadangan ke sangkar mereka. Taylor meminta Lisa untuk kembali masuk ke dalam sangkar dan akan segera menarik mereka kembali ke dalam permukaan. Perlahan-lahan Taylor mulai menarik mereka. Namun, di kedalaman 20 meter, kabel derek cadangan itu pun terputus. Sehingga, Lisa dan Kate kembali terjatuh ke kedalaman 47 meter dan kali ini kaki Lisa terjebak di antara sangkar mereka. Kate yang merasa mereka telah kehabisan waktu, segera berenang ke atas dan meminta tangki oksigen cadangan kepada Taylor. Taylor mengingatkan Kate tentang resiko penggunaan tangki oksigen cadangan dan memberitahunya bahwa ia telah melapor kepada penjaga pantai. Mereka telah mengirim tim penyelamatan laut dan akan tiba kurang dari 1 jam. Kate yang melihat tangki oksigen cadangannya dikirim oleh Taylor langsung keluar dari sangkar dan berhasil mengganti tabung miliknya di waktu yang sangat tepat. Ia juga mendapatkan beberapa suar di sana. Namun, di saat ia ingin kembali ke dalam sangkar, ternyata hiu putih tersebut sedang berada tepat di atasnya. Dan tepat di saat ia ingin memasuki sangkar, ia terkena serangan dari hiu putih tersebut. Lisa yang masih mencoba untuk membebaskan kakinya, melihat oksigen yang ia miliki hanya tersisa 4 bar saja. Kemudian, ia pun mencoba mengambil senapan Javier untuk mengambil tabung oksigen yang ada di luar sangkar tersebut. Tangannya terluka di saat ia sedang mengambil senapan tersebut. Namun ia berhasil mengambil tabung oksigen cadangan itu dan mengganti tabungnya di waktu yang sangat tepat. Tak lama setelah itu, Lisa mendengar suara Kate yang ia kira selama ini telah mati. Lisa pun berencana untuk membebaskan kakinya dan menyelamatkan Kate yang sedang terluka parah. Lisa menaruh rompi apungnya dan mulai memompanya agar sangkar mereka terangkat. Ia pun berhasil melepaskan kakinya, walaupun kakinya harus terluka. Ia berhasil menemukan Kate dan mereka berdua berenang ke permukaan dengan menyalakan suar yang mereka punya untuk menjaga dari hiu putih yang ada di sana. Setelah terhubung dengan Taylor, mereka mengatakan kepada Taylor bahwa mereka berdua akan naik ke permukaan. Karena mereka tidak memiliki pilihan lain agar Kate dapat selamat. Taylor pun membantu mereka agar dapat sampai ke permukaan dengan aman. Mereka berdua hampir terkena serangan dari beberapa hiu putih yang ada di sana karena kehabisan suar. Kemudian mereka pun langsung bergegas berenang menuju ke permukaan. Sesampainya di permukaan, Taylor melemparkan pelampung pada mereka dan mulai menariknya. Namun, kaki Lisa beberapa kali terkena serangan dari hiu tersebut. Setelah berhasil naik ke atas kapal, mereka berdua segera diberikan pertolongan pertama oleh Taylor. Tetapi, perlahan-lahan Lisa mulai kehilangan kesadaran saat diobati. Ternyata,
Selama ini Lisa sedang berhalusinasi dikarenakan kadar nitrogen di dalam tubuhnya meningkat secara drastis. Tak lama setelah itu, penjaga pantai telah menemukan Lisa. Mereka pun mulai menyelamatkannya dengan melepaskan kakinya yang terjebak dan membawanya naik ke permukaan. Kemudian, film pun selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang menonton sampai akhir video ini. Like dan share video ini jika teman-teman menyukai konten ini. Dislike jika teman-teman kurang suka konten ini. Dan ketik di kolom chat masukan teman-teman untuk channel ini. Sampai berjumpa di alur film selanjutnya.